Salve saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen sekarang merayakan Pentakosta. Perayaan-perayaan Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta adalah 3 hari raya utama orang Yahudi. Untuk masing-masing, setiap laki-laki Yahudi yang tinggal dalam jarak 20 mil dari Yerusalem, secara hukum terikat untuk pergi ke Yerusalem untuk berpartisipasi dalam pesta tersebut. Nah, kata Pentakosta dalam bahasa Yunani, Pentakosta artinya ke-50. Pesta itu menerima nama ini, diberi nama ini, karena dirayakan 50 hari setelah Hari Raya Paskah. Nama lain untuk Pentakosta Yahudi adalah Sebuot atau Hari Raya Minggu dari 7 Sabat antara Paskah dan Pentakosta. Jadi minggunya 7 Sabat antara Paskah dan Pentakosta. Pada mulanya, ini adalah hari syukur atas selesainya panen, syukur panen. Selama Paskah, Omer pertama, yaitu ukuran Ibrani sekitar 1 gantang, Omer pertama dari jelai ini, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada hari Pentakosta, 2 potong roti dipersembahkan sebagai rasa syukur atas panen itu. Kemudian, orang-orang Yahudi ini menambahkan ke Hari Raya Pentakosta elemen unsur perjanjian Yahweh dengan Nuh yang terjadi 50 hari setelah banjir besar. Kemudian lagi, mereka menjadikan pesta ini sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas perjanjian Sinaitiknya dengan Musa, yang terjadi persis 50 hari setelah dimulainya keluaran dari Mesir, Eksodus dari Mesir. Itu sedikit tentang latar belakang Pentakosta Yahudia. Kemudian beralih ke Pentakosta Kristen. Pentakosta bagi orang Kristen ini menandai akhir dan tujuan dari masa Paskah itu sendiri. Bagi kita orang Kristen, Pentakosta adalah peringatan Hari Roh Kudus turun ke atas para rasul dan perawan Maria yang terberkati dalam bentuk lidah yang berapi. Sebuah peristiwa yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Misteri Paskah, sengsara, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus memuncak dengan pengutusan Roh Kudus oleh Bapa atas permintaan putranya pada murid-murid dan Bunda Yesus, yaitu Maria. Pesta ini juga memperingati peresmian Gereja Katolik melalui khotbah apostolik dari Santo Petrus yang dipandu oleh Roh Kudus yang menghasilkan pertobatan 3.000 orang Yahudi ke dalam iman Kristen. Pentakosta dengan demikian merupakan hari ulang tahun resmi gereja. Tetapi bertahun-tahun yang lalu ada sebuah majalah atau website This Rock Magazine melaporkan bahwa ada 34.000 denominasi Protestan, yang berarti bahwa rata-rata lebih dari 69 denominasi baru bermunculan setiap tahun sejak reformasi dimulai pada tahun 1517. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, ini ulang tahun siapa sebenarnya? Kita mengatakan bahwa Pentakosta adalah hari kelahiran gereja yang didirikan Yesus hampir 2000 tahun yang lalu. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa Pentakosta adalah peristiwa masa lalu dan masa kini. Dan tema utama bacaan hari ini adalah bahwa karunia Roh Kudus adalah sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, bacaan-bacaan hari ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa karunia Roh Kudus menggerakkan penerimanya untuk bertindak dan mengilhami mereka untuk membagikan karunia ini kepada orang lain, sesama kita. Siapakah sesamaku? Mari kita lihat bacaan masing-masing hari ini, bacaan pertama sampai bacaan Injil.
Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Pilihan dari Kisah Para Rasul untuk hari ini menggambarkan secara rinci transformasi ajaib yang terjadi selama Pentakosta pertama. Sehingga memenuhi janji Yesus kepada para rasulnya bahwa mereka akan menerima kuasa dari tempat tinggi. Pertama kali ada suara seperti angin kencang. Kemudian ada lidah seperti api yang berdiam di atas murid-murid dan Maria, memenuhi mereka masing-masing dengan Roh Kudus. Manifestasi pertama dari penerimaan Roh Kudus oleh para rasul tiba segera ketika orang-orang yang sebelumnya pemalu dan ketakutan keluar dari pintu dan mulai memberitakan kabar baik tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian semua orang di sana, terlepas dari banyak bahasa asli mereka yang berbeda, beragam bahasa yang mereka gunakan, bisa memahami proklamasi para rasul tentang kabar baik, tentang Injil, tentang keselamatan umat manusia dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa masing-masing. Orang-orang Yahudi dalam kerumunan itu berasal dari sekitar 16 wilayah geografis yang berbeda. Mujizat bahasa lidah pada hari Pentakosta dengan demikian membalikkan kebingungan bahasa roh yang dibuat oleh Tuhan di Menara Babel. Seperti yang dijelaskan dalam Kejadian bab 11. Kemudian Kisah Para Rasul menggambarkan bagaimana Roh Kudus memberdayakan orang-orang Kristen mula-mula untuk menjadi saksi Kristus dengan berbagi kasih dan iman yang kuat. Pengurapan oleh Roh Kudus ini juga menguatkan para martir Kristen mula-mula selama periode penganiayaan brutal yang segera menyusul, seperti yang telah dilakukan selama berabad-abad, dan seperti yang terjadi hari ini bagi ribuan orang Kristen yang saat ini diserang karena iman mereka yang berpegang teguh. Menarik kuasa Roh Kudus saat mereka hidup dan saat mereka mati. Dalam Mazmur Tanggapan, Mazmur 104, kita memohon, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan baruilah segala muka bumi. Kita memohon kepada Allah urapan baru Roh Kudus bagi kita semua. Kemudian dalam bacaan kedua, Santo Paulus menjelaskan bagaimana berbagai karunia Roh Kudus memperkaya gereja. Dia mengacu pada beragam karunia yang diberikan kepada gereja sebagai berasal dari roh yang sama yang mengaktifkan semuanya dalam diri orang Kristen untuk kebaikan bersama. Ini digambarkan sebagai karunia, buah, dan karisma roh. Semua itu mengambil bentuk yang berbeda seperti nubuat, pengajaran, pelayanan, tindakan amal, penyembuhan, dan juga karunia berbicara dalam bahasa roh. Ini semua diberikan kepada dan tinggal di antara orang yang berbeda, seperti rasul, nabi, guru, tabib, dan sebagainya. Paulus mendaftarkan buah-buah roh dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Apa yang dibawa roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, bab 5 ayat 22-23a. Dia melanjutkan, karena roh adalah hidup kita, marilah kita diarahkan oleh roh. Bab 5 ayat 25. Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia rohani ini harus digunakan pada saat ini untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan bersama, dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kemudian dalam sekuensi Pentakosta hari ini, gereja mengulangi undangannya kepada Roh Kudus. Veni Sancte Spiritus. Meminta Roh Kudus untuk datang kepada kita semua sekarang dan merinci efek kehadirannya dan karunia-karunia-Nya terhadap kita semua jika kita memilih untuk menerimanya. Kemudian kita lihat Injil. Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus yang bangkit memberi para rasulnya pendahuluan Pentakosta pada malam Minggu Paskah dengan menampakkan diri kepada mereka, mengutus mereka untuk melanjutkan misi yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa Surgawinya.
Kemudian memberdayakan mereka untuk melakukannya dengan menghembuskan napas ke atas mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Pada hari Pentakosta, Yesus menggenapi janjinya untuk mengutus kepada mereka advokat atau parakletos. Karunia roh ini akan memungkinkan para rasul untuk memenuhi amanat Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Perikop Injil hari ini juga memberitahu kita bagaimana Yesus memberi kepada para rasul kuasa dan wewenang untuk mengampuni dosa. Terimalah Roh Kudus. Bagi mereka yang dosanya kamu ampuni, mereka diampuni. Karena mereka yang dosa-dosanya kamu pertahankan, dosanya juga tetap ada. Yohanes bab 20 ayat 23. Ya, kata-kata indah ini yang mengikat bersama tak terpisahkan dari kehadiran Roh Kudus dengan karunia pengampunan dirujuk langsung dalam sakramen rekonsiliasi. Tapi kata-kata ini punya arti yang jauh lebih luas. Kata-kata itu mengingatkan kita akan panggilan Kristiani yang kita semua miliki untuk mengasihi dan mengampuni sebagaimana kita telah dicintai dan diampuni di dunia saat ini yang seringkali sangat menghakimi dan penuh dendam. Saudara-saudariku, betapa indahnya pikiran bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Santo Paulus mengingatkan komunitas Korintus bahwa fakta ini ketika dia bertanya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah berdiam di dalam kamu?" Dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16. Roh Kuduslah yang mengembangkan keintiman kita dengan Allah. Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita sambil berseru Abba, Bapa. Galatia bab 4 ayat 6. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Roma bab 5 ayat 5. Tidak ada yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. 1 Korintus bab 12 ayat 3. Selain itu, kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk berdoa. Roma bab 8 ayat 26. Dengan kuasa Roh, kita juga mengenal Tuhan Yesus melalui gerejanya. Dan Minggu Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja karena kedatangan Roh Kudus ke atas para rasul dan Maria lah yang membawa gereja ke dalam kehidupan aktif penuh di bumi. Dan Roh Kuduslah yang masih menghidupkan, mencerahkan, membimbing, dan menguduskan gereja. Roh Kudus akan terus melakukan hal-hal ini dan lebih banyak lagi sampai akhir zaman, sampai penghakiman seluruh umat manusia dan penyerahan oleh Bapa. Ya. Gereja yang dimurnikan adalah mempelai anak domba yang kepada Yesus putranya dan Tuhan kita. Mazmur dari Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur 104 mengatakannya dengan sangat baik. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita mengenali Yesus melalui misteri sakramental gereja. Dan Roh Kudus adalah jantung dari kehidupan sakramental gereja. Baptisan, penguatan, tabisan suci adalah misteri sakramental yang melaluinya orang menerima materai Roh Kudus. Tidak mungkin bagi kita untuk menerima Yesus dalam Ekaristi tanpa turunnya Roh Kudus pada epiklesis liturgi ilahi. Bahkan pengampunan dosa orang datang melalui Roh Kudus. Roh Kudus mengukuhkan para rasul dalam tabisan suci sebagai imam dan memampukan mereka untuk mengampuni dosa dengan kuasanya. Sebuah karya yang ia lanjutkan hari ini di dalam diri setiap imam kita. Roh adalah parakletos, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai konselor, penghibur, penolong, pendorong, atau enabler dalam bahasa Inggris ya. Yang diam-diam bekerja di dalam diri kita dan melalui kita setiap hari di belakang layar dalam kegiatan dasar kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dia ada di sana dalam segala kepenuhannya dimanapun orang menyembah dan berdoa dalam nama Yesus. Ketika kita percaya dan menaruh harapan kepada Yesus, kita memiliki iman melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita yang memenuhi kita dengan dirinya dan karunia-karunia-Nya. Roh Kudus ini menuntun kita untuk berpaling dari penyembahan diri dan keberdosaan kita,
meyakinkan kita bahwa kita masih dicintai terlepas dari dosa kita, dan mengingatkan kita bahwa Yesus mati di kayu salib hanya untuk memperbaiki efek dari saat-saat ketika kita memberontak dari jalan Allah, memberontak terhadap Tuhan. Roh Kuduslah yang menghadapkan kita dan mendorong kita untuk memperhatikan diri kita sendiri dan kemana kita menuju, untuk berbalik kembali, meninggalkan yang lama, dan mencoba sesuatu yang baru. Roh Kudus tidak takut untuk menantang kita dan meregangkan kita untuk pergi dan melakukan hal-hal bagi Kristus. Hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, atau pernah membayangkan diri kita pernah lakukan. Roh Kuduslah yang berkata kepada kita, berhentilah terlalu fokus pada diri sendiri. Berhentilah melihat ke dalam diri Anda sepanjang waktu dan menjadi tertekan oleh apa yang kamu lihat, atau membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa apa yang Anda lihat dalam diri Anda sudah cukup untuk membuat Anda melaluinya. Pandanglah ke atas, berpalinglah, pandanglah Yesus, dan biarkan Dia membalikkan keadaan Anda. Biarkan Dia mengambil kendali. Let Him decide. Hari Raya Pentakosta ini merayakan kehadiran Allah yang tidak terlihat dan tidak terukur dalam hidup kita dan di gereja kita. Ruah yang menjiwai kita untuk melakukan pekerjaan Injil, Dia yang bangkit. Ruah yang menjadikan kehendak Allah itu kehendak kita. Ruah yang adalah Allah yang hidup di dalam kita dan mengubah kita sehingga kita dapat membawa hidup dan kasih-Nya ke dunia kita yang hancur. Tuhan menghembuskan roh-Nya ke dalam jiwa kita sehingga kita dapat hidup dalam hidup dan kasih-Nya. Tuhan menyalakan api roh-Nya di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mencari Tuhan dalam segala hal untuk menyadari kedatangan pemerintahan-Nya. Melalui pembaptisan dan penguatan dan di hadapan komunitas orang beriman yang berkumpul dalam doa, kita dimeteraikan secara tak terhapuskan dan diberdayakan oleh Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam kita. Demikian termaktub dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 698. Roh Kudus Sang Penolong diam-diam bekerja di mana-mana dalam hidup kita. Kita bertemu dengan Dia dalam kepedulian yang tulus dari seorang teman untuk kesehatan kita, dalam kemurahan hati mereka yang memberi kita begitu banyak bantuan, dalam kekuatan batin yang kita temukan di saat-saat krisis, pada saat-saat ketika kita mengakui bahwa kita telah salah, dalam membuat pilihan yang sulit, dalam ketahanan orang-orang yang menghadapi satu hal buruk demi satu. Di saat-saat ketika kita berani mencintai meskipun itu sulit untuk melakukannya. Roh Kudus Sang Penolong diam-diam bekerja. Kita menemukannya dalam mengambil tanggung jawab yang pernah kita pikirkan di luar diri kita, dalam menolak untuk membiarkan keserakahan masyarakat mengambil alih jiwa kita, dalam mengucap syukur selalu meskipun dalam masa-masa sulit, dalam bangkit dari kegagalan masa lalu dan menempatkan luka masa lalu di belakang kita, dalam menemukan inti sentral perdamaian di tengah kekacauan. Pada orang dewasa yang dengan sabar mengajar anak tentang harga diri dan pengendalian diri. Pada orang yang duduk diam di samping ranjang rumah sakit. Pada orang yang berdoa, orang tua yang berdoa untuk anak-anak mereka yang bermasalah. Roh memanggil kita untuk bertobat, yaitu untuk berpikir lagi dan mengubah kehidupan kita. Kita mendengar Dia ketika Dia memanggil kita kepada iman dan mengundang kita sekali lagi untuk memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus. Setiap kali kita memandang kepada Roh Kudus, Dia ada di dalam diri kita sebagai penolong kita, selalu membantu kita untuk menjadi apa yang Allah ciptakan untuk kita. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi benar-benar besar dengan menjadi hamba satu sama lain. Demikian juga, Roh memperdalam kesadaran kita akan Yesus yang mengasihi kita sebagaimana Dia dalam hidup kita. Sebagaimana Dia hidup dalam diri kita. Roh Kuduslah yang mengumpulkan kita di sekitar salib Yesus. Yang mengubah kita, membantu kita menjadi lebih sabar dan pemaaf.
yang memungkinkan kita untuk mencari awal yang baru dalam hubungan kita satu sama lain. Dialah yang mendorong kita untuk membiarkan kuasa kasih Allah memiliki keputusan akhir atas konflik dan kesulitan yang kita hadapi. Berdiamnya Roh Kudus yang tersedia bagi kita setiap saat, setiap hari, saat kita menghadapi dan membuat pilihan konstan antara tetap berpusat pada diri sendiri dan menjadi umat Allah. Roh memanggil kita untuk menjadi di dalam Kristus, berada di dalam Kristus. Saudara-saudariku, kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan hidup kita. Dengan terus-menerus mengingat dan menghargai kehadiran yang kudus di dalam diri kita, terutama dalam sakramen pembaptisan dan penguatan. Dengan membentengi diri kita dengan pertolongan Roh Kudus terhadap segala jenis godaan. Dengan mencari bantuan Roh Kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dalam menghentikan kebiasaan jahat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan menggantinya dengan kebiasaan baik dan kasih. Juga dengan mendengarkan suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita melalui kitab suci dan melalui nasihat yang baik dari orang lain. Juga dengan sungguh-sungguh berdoa memohon karunia, buah-buah dan karisma Roh Kudus. Dengan memperbarui hidup kita melalui urapan Roh Kudus dan dengan menjalani hidup kita di dalam Roh Kudus sebagai kehidupan yang penuh komitmen, pengorbanan, dan sukacita. Kita dipanggil untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi, tidak termasuk harganya. Sebagaimana Santo Paulus menasihati kita, hiduplah oleh Roh dan janganlah memuaskan keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, marilah kita juga hidup oleh Roh. Galatia bab 5 ayat 16, ayat 25. Kita perlu memupuk roh pengampunan itu sendiri. Karena hari raya Pentakosta menawarkan kepada kita kesempatan untuk melihat peran yang harus kita mainkan. Peran pengampunan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita ditantang untuk memeriksa rasa belas kasih, kesabaran, toleransi, dan kemurahan hati kita. Belajar mengampuni adalah tugas seumur hidup. Tetapi Roh Kudus menyertai kita untuk menjadikan kita agen pelaku pengampunan. Kalau kita siap pada hari Pentakosta ini untuk menerima Roh Kudus ke dalam hidup kita, kita bisa memiliki keyakinan bahwa hidup kita akan ditandai oleh Roh pengampunan. Kita juga perlu merayakan Pentakosta setiap hari. Akan selalu ada Pentakosta dalam gereja, kata Santo Oscar Romero, Uskup Agung El Salvador, pada hari Minggu Pentakosta tahun 1978. Asalkan gereja membiarkan keindahan Roh Kudus bersinar dari wajahnya. Ketika gereja berhenti membiarkan kekuatannya bersandar pada kuasa dari atas yang dijanjikan Kristus kepadanya dan yang dia berikan kepadanya pada hari itu Pentakosta, dan ketika gereja bersandar pada kekuatan lemah dari kekuatan atau kekayaan bumi ini, maka gereja tidak lagi layak diberitakan. Gereja akan adil untuk melihat, selalu mudah, menarik di setiap zaman. Selama dia setia kepada roh yang membanjiri dia. Dan dia mencerminkan roh itu melalui komunitasnya, melalui para imamnya, dan melalui hidupnya sendiri. Demikian kata-kata dari Uskup Agung Oscar Romero yang dibeatifikasi pada tanggal 23 Mei 2015 oleh Paus Fransiskus, yang kemudian mengkanonisasinya pada 14 Oktober 2018, hari yang sama yang dikanonisasikan oleh Paus Paulus ke-6. Deklarasi Uskup Agung Romero ini mengingatkan kita, seperti halnya Injil hari ini, bahwa Pentakosta bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari. Tanpa ruah, tanpa nafas, tidak ada kehidupan. Tanpa roh, gereja adalah ladang kering, tulang mati. Venerabilis Fulton Sheen pernah berkata tentang gereja, meskipun kita adalah umat pilihan Allah, kita sering berperilaku lebih seperti umat Allah yang beku. Beku dalam kehidupan doa kita. Beku dalam cara kita berhubungan satu sama lain. Beku dalam cara kita merayakan iman kita. Uskup Fulton Sheen ini dinyatakan sebagai venerabilis oleh Paus Benediktus ke-16 pada bulan Juni 2012. Hari ini adalah hari yang luar biasa
untuk memohon Roh Kudus menyalakan kembali di dalam diri kita semangat hidup baru dan antusiasme api kasih Allah. Marilah kita ulangi doa kecil favorit Santo Yohanes Henry Kardinal Newman. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Buat telinga kami untuk mendengar. Buat mata kami untuk melihat. Buat mulut kami untuk berbicara. Buat hati kami untuk mencari. Buatlah tangan kami untuk menjangkau. Dan sentuh dunia dengan cintamu. Amin. Kardinal Newman dibeatifikasi pada tahun 19 September 2010 oleh Paus Santo Yohanes Paulus II. Dia kemudian dikanonisasi pada tanggal 13 Oktober 2019 oleh Paus Fransiskus. Saudara-saudari, kita perlu menjadi orang Kristen yang dipenuhi roh. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus mengakui kelemahan mereka, meminta penguatan, pengurapan, dan bimbingan Roh Kudus setiap pagi, meminta pengampunannya setiap malam, dan meneruskan pengampunan itu kepada mereka yang berdosa terhadap mereka. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang berdoa. Santo Rasul Paulus mendorong kita, memotivasi kita, mengekshortasi kita. Berdoalah pada setiap kesempatan sebagaimana Roh memimpin kamu. Untuk alasan ini, tetap waspada dan jangan pernah menyerah. Berdoalah untuk semua umat Allah. Efesus bab 6 ayat 18. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus berdoa dan menyembah Tuhan dalam keluarga dan paroki mereka. Mereka mencoba untuk terus bertumbuh dalam iman mereka dan mereka mencari setiap kesempatan untuk menemukan Kristus dan apa artinya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang membiarkan Roh Kudus mengubah hidup mereka melalui pembacaan kitab suci setiap hari dan sering mengunjungi sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan, sering memohon pengampunan, dan merayakan Ekaristi Kudus. Orang-orang yang dipenuhi roh mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, memulihkan, membuat orang bahagia, dan membangun orang, alih-alih menghancurkan mereka. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus meneruskan kasih Allah kepada orang-orang yang tinggal di sekitar mereka dengan tindakan kebaikan, belas kasihan, dan kasih amal mereka. Karena itu, saudara-saudariku, marilah kita meminta Roh Kudus untuk roh kasih-Nya, bukannya kebencian. Roh suka menolong, bukannya tidak bekerja sama. Roh kemurahan hati, bukannya keserakahan. Dan roh kelemah lembutan, menggantikan roh kekejaman kita. Veni Sancte Spiritus.